Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan menjelaskan proses input data penelitian saya ke dalam aplikasi SPSS sebagai berikut. Pertama, klik variable view. Selanjutnya, rubah name. Saya membuat 3 variabel utama, yaitu group, pretest, dan posttest. Selanjutnya tipe diganti menjadi nominal semua. Selanjutnya variabel group diatur dengan measure nominal, sedangkan pretest dan posttest diatur dengan measure scale agar data angka dapat dihitung secara statistik. Pada variabel group, saya menetapkan values untuk membedakan kelas. Angka 1 sebagai kode untuk kelas eksperimen, dan angka 2 sebagai kode untuk kelas kontrol. Isi value 1, ketik label eksperimen. Lalu klik add. Isi value 2, kembali ke data view. Klik analyze, lalu klik descriptive static, lalu explore. Dependent list, masukkan pretest dan posttest. Masukkan faktor list ke grup, lalu klik OK. Pertama, kita lihat statistik deskriptif pada tabel grup statistik. Untuk data pretest, rata-rata nilai kelompok eksperimen adalah 77,06 dan kelompok kontrol adalah 75,68. Sedangkan untuk posttest, rata-rata kelompok eksperimen meningkatkan menjadi 87,43, sementara kelompok kontrol adalah 76,37. Secara deskriptif terlihat ada peningkatan hasil belajar yang lebih baik. Selanjutnya B, normality test. Klik analyze, lalu klik deskriptif statistik, lalu klik explore. Selanjutnya dependent list, masukkan pretest, posttest, dan grup ke factor list. Centang normality plots with dates di tombol plots. Lalu klik OK. Selanjutnya naskah uji normalitas. Saya menggunakan metode Sapir-Whorf karena jumlah sampel saya sebanyak 35 siswa. Berdasarkan tabel test of normality yang tampil di layar, kita dapat melihat nilai signifikansi untuk data posttest. Kelompok eksperimen memiliki nilai sebesar 0,343. Kelompok kontrol memiliki nilai sebesar 0,091. Karena kedua nilai tersebut berada di atas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data penelitian saya berdistribusi secara normal sehingga memenuhi syarat untuk melanjutkan ke analisis data berikutnya.
Selanjutnya, homogeneity test. Klik analyze, lalu compare mean independent, lalu independent sampel TT. Selanjutnya, tes variabel, masukkan post test. Kedua, grouping variabel, masukkan group. Klik tombol define group, masukkan angka 1 untuk grup 1 dan 2 untuk grup 2. Lihat, lalu klik continue dan OK. Untuk poin homogenitas, lihat tabel independent sample test. Fokus pada baris level test for equality of variance berdasarkan hasil output SPSS. Nilai signifikansi yang diperoleh adalah 0,063. Karena nilai 0,063 ini lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data kedua kelompok memiliki varian yang homogen atau sama. Dengan demikian, kita menggunakan asumsi equal variance assume untuk analisis selanjutnya. Lalu selanjutnya D, uji hipotesis. Klik analyze, lalu klik compare mean independent sample TT. Tes variabel, masukkan post test. Grouping variabel, masukkan group. Klik tombol define group, masukkan angka 1 untuk grup 1. Terakhir, untuk poin D, yaitu uji hipotesis menggunakan independent sample t-test. Fokus kita adalah pada kolom sig di bagian equal variance assume. Di sini terlihat nilai signifikannya adalah 0,01. Karena nilai ini jauh lebih dari 0,05, maka hipotesis 0 ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Artinya terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara kelas eksperimen dan kelas kontrol, di mana kelompok eksperimen memiliki rata-rata nilai yang lebih tinggi sebesar 11.057 poin. Selanjutnya statistical diagram. Klik analyze, lalu klik descriptive statistik, lalu klik explore. Selanjutnya, masukkan variabel prostas ke kotak dependent list. Masukkan variabel group ke kotak factor list. Lalu klik tombol plus di sebelah kanan, lalu beri centang. Lalu klik OK. Saya juga menyajikan visualisasi data pada poin E, yaitu histogram dan box plot. Mengenai histogram ini menunjukkan sebaran data nilai post test saya. Terlihat bahwa kurva membentuk pola simetris. Yang sekali lagi mengonfirmasi bahwa data saya terdistribusi secara normal. Selanjutnya E, bagian grafik 2 box plot. Klik analyze, lalu klik explore. Selanjutnya, masukkan variabel post test ke kotak dependent list. Masukkan variabel group ke kotak factor list. Klik tombol plus di sebelah kanan. Hilangkan centang histogram, dan untuk box plot biasanya sudah otomatis terpilih bagian faktor level together. Lalu klik continue, lalu klik OK. Selanjutnya, ini adalah box plot yang membandingkan kelompok eksperimen dan kontrol. Seperti yang terlihat, kotak kelompok eksperimen berada di posisi nilai yang lebih tinggi secara signifikan dibandingkan dengan kelompok kontrol. Selain itu, sebaran datanya terlihat cukup konsisten di kedua kelompok. Dengan demikian, hasil uji t-test yang menunjukkan adanya perbedaan signifikan tadi didukung dengan bukti visual yang memperlihatkan
memperlihatkan keunggulan performa pada kelompok eksperimen.